Shalom. Baru saja saya di dalam kesempatan ngobrol dengan seorang siswa seorang siswa di tempat saya mengajar. Dia bertanya kepada saya, "Mister, bagaimana caranya bersyukur? Bagaimana caranya bersyukur?" Menurut Bapak Ibu, teman-teman, bagaimana cara kita bersyukur? Di kesempatan itu saya coba memberikan pemahaman atau pengertian yang bisa saya berikan. Saya katakan bahwa bersyukur dan berterima kasih itu dua hal yang berbeda. Berterima kasih adalah ungkapan perasaan kita karena kita mengalami atau menerima sesuatu yang baik atau berguna atau sesuatu yang sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau bersyukur, berarti bersyukur adalah sikap hati menerima segala sesuatu yang terjadi, entah itu baik, entah itu buruk dalam hidup kita. Bagaimana cara kita bersyukur? Saya katakan kepada dia, kita bisa bersyukur kepada Tuhan dengan melihat bahwa di balik segala sesuatu yang entahkah itu baik atau buruk, ada rencana Tuhan atau maksud Tuhan yang indah di sana. Sehingga fokus dari orang yang bersyukur bukan apa yang dia terima atau apa yang dia alami. Fokus dari seorang yang bersyukur adalah hal baik apa yang dapat aku petik atau aku pelajari atau aku temukan dari bahkan hal buruk yang aku alami ini. Itu fokus orang yang bersyukur. Bukan pada apa yang datang dari luar, tapi apa yang dia dapat pelajari atau petik dari yang dia alami itu atau dari yang datang itu. Sebagai contoh, saya katakan, ketika kita diomelin, dimarahin orang tua, kita bisa bersyukur tidak? Kita bisa bersyukur karena dari omelan itu kita mengenal atau semakin mengenal diri kita dari perspektif orang tua kita. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita diomelin, dimarahin begitu ya, kita bisa melatih kesabaran, ketenangan, dan kedamaian diri kita, sehingga kita tidak gerasak gerusuk waktu diomelin kemudian membalas dengan kemarahan juga. Jadi kita bersyukur sudah diomelin. Kenapa bersyukur? Karena dengan omelan itu kita semakin mengenal diri kita menurut perspektif orang tua kita atau orang lain yang sedang berinteraksi dengan kita kala itu. Yang kedua, karena omelan itu kita melatih diri kita dan akhirnya semakin sabar, semakin tenang, semakin bijaksana, semakin wise ya, sehingga tidak bersikap terburu-buru. Dan saya berikan contoh yang lain. Itu yang saya sampaikan. Bagaimana cara kita bersyukur? Menurut Bapak Ibu, teman-teman, apakah ada cara yang lebih baik? Atau apakah ada cara yang lain untuk kita bisa bersyukur? Saya tambahkan, kalau ada menurut Bapak Ibu bisa disampaikan di kolom komentar. Saya tambahkan juga, tadi itu seperti firman Tuhan juga berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5 ya, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan mengajarkan firman Tuhan mengajarkan orang percaya untuk mengucap syukur dalam segala hal.
ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena dalam segala hal Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya. Karena di dalam segala hal yang terjadi ada keterlibatan Tuhan. Dan tentu Tuhan terlibat dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Juga berarti bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi, kita alami, itu berarti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Atau ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Makanya mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal ini ya bisa hal yang baik, bisa hal yang buruk. Orang yang mengasihi Tuhan ketika mengalami hal buruk pun itu bisa menjadi sesuatu yang baik bagi dia. Yaitu tadi, kalau kita mengasihi Tuhan, anak-anak, anak muda, kalau engkau mengasihi Tuhan, orang tua mengomel pun itu baik buat kita. Kenapa? Karena membuat kita makin dewasa, makin bijaksana, makin bersabar. Ya? Kalau kita mengasihi Tuhan. Begitu. Dan yang terakhir, ada kekuatan di dalam atau di balik mengucap syukur. Orang yang bersyukur tidak menjadi patah ketika ditindas, tidak hancur ketika jatuh, tidak menjadi lemah ketika dia berkekurangan. Ya. Disanjung tidak melambung, kemudian dihina pun dia tidak menjadi hancur. Orang yang bersyukur itu memiliki kekuatan dalam batinnya, kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun di dunia ini. Kenapa? Karena orang bersyukur memahami betul bahwa semua yang ia alami adalah seizin Tuhan, dan ada maksud Tuhan di balik yang dia alami itu. Begitu. Semoga kita yang mendengar, kita terus bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Fokus kepada apa yang hendak Tuhan ajarkan dari semua peristiwa itu. Bukan fokus pada perlakuan orang kepada kita, bukan fokus pada hal-hal buruk yang kita alami, tapi fokuslah kepada hal baik apa yang bisa kita petik dari hal buruk yang kita alami itu. Tuhan berkati.